Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai unsur saluran pemasaran. Adapun submateri yaitu yang pertama pengertian saluran pemasaran oleh Saudara Trisonner Ansar, yang kedua jenis saluran pemasaran oleh Saudari Tendri Femi Farasia, yang ketiga fungsi saluran pemasaran oleh Saudara Ardiansyah, yang keempat tahapan dalam saluran pemasaran oleh Saudari Siti Nurmasyita, dan yang terakhir merancang saluran pemasaran oleh Saudari Gina Sakina. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari saluran pemasaran. Menurut Pelikotler tahun 1996 mengemukakan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung dan terlihat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan menurut Basu Swasta tahun 1999, saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen. Jadi, kesimpulan dari pengertian tersebut, pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendri Femi Farasia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis saluran pemasaran. Jadi saluran pemasaran itu ada dua. Yang pertama saluran pemasaran langsung, dan yang kedua itu ada saluran pemasaran tidak langsung. Berbicara mengenai saluran pemasaran langsung, jadi dia dari produsen langsung ke konsumen. Saluran pemasaran langsung ini dia itu tidak menggunakan perantara. Nah, sedangkan saluran pemasaran tidak langsung, dia itu merupakan saluran pemasaran yang memiliki beberapa tahapan terlebih dahulu hingga produk tersebut sampai ke konsumen. Jadi saluran pemasaran tidak langsung ini dia membutuhkan beberapa perantara. Jadi di sini skema dari saluran pemasaran langsung, dia dari produsen langsung ke konsumen. Nah, kemudian saluran pemasaran tidak langsung dia itu beberapa tahapan. Nah, kita lihat di sini tahapan yang pertama yaitu dari produsen, kemudian ke pengecer, lalu ke konsumen. Jadi dia membutuhkan satu perantara untuk produk tersebut sampai ke konsumen. Kemudian ada juga yang kedua itu produsen, kemudian ke pedagang besar, kemudian ke pengecer, kemudian sampai ke konsumen. Jadi di sini dia terlihat ada dua perantara. Dia membutuhkan dua perantara untuk produk tersebut bisa sampai ke konsumen. Nah, selanjutnya lagi ada produsen, kemudian melalui agen. Di sini agen ada dua tahapan. Jadi dia bisa saja langsung ke pengecer atau juga dia bisa saja langsung ke pedagang besar. Nah, yang pertama mengenai agen ini, jadi dia dari agen kemudian ke pedagang besar. Nah, dari pedagang besar ini ke pedagang kecil terlebih dahulu, kemudian sampai ke konsumen. Nah, yang kedua dari agen ini melalui agen, kemudian langsung ke pedagang kecil, jadi tanpa melalui perantara pedagang besar, karena agen ini memang tugasnya untuk mencapai berbagai wilayah-wilayah untuk penyaluran produk tersebut, baik itu wilayah besar ataupun juga wilayah yang kecil. Kemudian dari pedagang kecil tersebut sampailah ke konsumen. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biansa, perwakilan dari kelompok 10. Sedikit di sini saya akan menjelaskan fungsi saluran pemasaran. 1. Informasi. Saluran pemasaran mengumpulkan informasi tentang pelanggan, pesaing, serta pelaku. 2. Promosi. Aluran pemasaran mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi. 3. Kontak. Saluran pemasaran menemukan dan berkomunikasi dengan calon pembeli. 4. Penyesuaian. Saluran pemasaran membentuk yang menyesuaikan tawaran dan kebutuhan pembeli. 5. Negosiasi. Saluran pemasaran mencapai persetujuan serta harga dan persyaratan dan penawaran. 6. Distribusi fisik. Saluran pemasaran mengatur dan kesinambungan penyimpanan dan pergerakan politik. 7. Pembiayaan. Permintaan dan penyebar luasan untuk menutup biaya dan saluran pemasaran. 8. Mengambil risiko. Saluran pemasaran menanggung risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmasita. Saya di sini akan menjelaskan materi keempat, yaitu pihak yang terlibat dalam saluran pemasaran. Saluran distribusi bisa sangat sederhana, yaitu hanya dengan 2 lapisan yang meliputi produsen dan konsumen. Namun juga bisa sangat rumit dengan beberapa lapisan yang melibatkan berbagai pihak lainnya. Setiap lapisan perantara pemasaran yang melakukan pekerjaan dalam membawa produk ke pembeli akhir disebut dengan level saluran. Beberapa tahapan saluran distribusi adalah yang pertama yaitu produsen. Produsen yaitu pemilik merek dari produk yang telah diproduksinya yang kemudian dijual kepada perusahaan distributor. Produsen bertanggung jawab atas ketersediaan produk kepada perusahaan. Perusahaan distributor lainnya yang biasanya saling terikat dalam sebuah kesepakatan. Yang kedua yaitu distributor. Distributor yaitu pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk atau barang langsung dari produsen, lantas menjualnya kembali kepada toko secara retail. Distributor umumnya tidak hanya mengambil produk dari satu produsen saja, tetapi dari beberapa produsen lainnya. Distributor biasanya juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan level saluran pemasaran lainnya karena membeli langsung dari produsen dan dengan jumlah yang cukup banyak. Yang ketiga yaitu subdistributor, yaitu pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk dari distributor di area yang telah ditentukan titik-titik penyebaran produk-produknya. Yang keempat yaitu grosir atau wholesaler, yaitu artinya sekumpulan orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli produk dari subdistributor atau distributor kemudian dijual kembali ke pengecer atau pedagang besar lainnya. Yang kelima, pedagang eceran atau retailer, yang artinya individu yang melakukan kegiatan jual beli kepada konsumen untuk digunakan langsung dan tidak untuk dijual kembali. Jadi pedagang secara ini merupakan perantara terakhir dari level saluran pemasaran karena berhubungan langsung dengan konsumen. Skala pedagang eceran pun bisa beragam, mulai dari perorangan dan ada pula perusahaan retail. Dan yang terakhir yaitu konsumen atau pihak yang menggunakan produk atau barang secara langsung dengan tujuan untuk dikonsumsi. Sekian dari saya dan hanya itu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Sakina. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya bawakan tadi, yaitu materi saya merancang saluran distribusi. Yang pertama itu analisis kebutuhan konsumen, yang dimana mencari tahu nilai apa yang dicari konsumen di berbagai segmen pasar sasaran. Perusahaan harus menyeimbangi kebutuhan akan pelayanan konsumen, bukan saja terhadap kelayakan dan biaya untuk menyediakan kebutuhan ini, tetapi juga terhadap harga yang dikehendaki oleh pelanggan. Yang kedua, menetapkan sasaran dan hambatan saluran. Dalam upaya mencapai tujuan dan mengurangi hambatan diperlukan perencanaan yang efektif, penentuan segmen pasar yang akan dilayani dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing segmen tersebut. Yang ketiga, yaitu identifikasi faktor-faktor pemasaran. Yang pertama itu pertimbangan pasar, dalam hal ini meliputi target pemasaran produk. Yang kedua, pertimbangan barang, dalam hal ini meliputi jenis-jenis produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan, dalam hal ini meliputi kemampuan manajerial, pengawasan, dan pelayanannya untuk konsumen. Yang keempat, pertimbangan perantara, yaitu pendistribusian barang baik melalui agen maupun perantara lainnya. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi alternatif saluran. Yang pertama itu jenis-jenis perantara bisnis yang tersedia. Yang kedua, jumlah perantara yang diperlukan. Yang ketiga, syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Yang kelima, mengevaluasi alternatif saluran, terdiri dari 3 bagian, yaitu kriteria ekonomi. Dalam hal ini perusahaan harus menghitung beberapa penjualan yang dihasilkan tenaga penjual perusahaan dibandingkan dengan penjualan agen agar bisa mempertimbangkan biaya penjualan. Yang kedua, kriteria pengendalian, di mana perusahaan perlu memperhatikan kinerja agen. Jangan sampai agen tidak menguasai rincian teknis dari produk perusahaan. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, kriteria adaptif, meliputi setiap saluran perlu memperhatikan komitmen dan kesepakatan terhadap perusahaan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.